dibagikan kepada seluruh anggota agar para anggota dapat memahami hasil kerja teman-teman di panitia angket. Terima kasih. Baik. Ada masalah Bank Senturi sejak lama 2005, itu sisi lain. Budi Mulya tidak pernah dalam karirnya di Bank Indonesia bertugas di pengawasan bank. Tadi 1 miliar disebutkan, berulang kali disebutkan. Sedih hati saya, menyesal hati saya, ternyata seperti itu, dicoba ditarik-tarik. Dengan semua penjelasan itu, baik Wakil Presiden maupun Menteri Keuangan tidak perlu berstatus nonaktif, tidak perlu berhenti atau diberhentikan. Skandal Bank Senturi bukan sekadar cerita tentang sebuah bank gagal yang diselamatkan negara, tetapi justru menjadi simbol kebusukan kekuasaan dan bukti bagaimana uang rakyat bisa disulap menjadi amunisi politik. Dengan dalih krisis finansial global, negara menggelontorkan dana sebanyak 6,7 triliun rupiah dengan embel-embel untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun pertanyaan mendasarnya tidak pernah terjawab oleh pemerintah mengenai apakah uang itu benar-benar untuk menyelamatkan ekonomi atau justru untuk menyelamatkan para elit yang berkuasa. Kasus Bank Senturi menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya dipertaruhkan di bilik suara saja, tetapi juga di ruang rapat tertutup para pengambil kebijakan. Bank Senturi telah menjadi sejarah hitam bangsa ini yang membongkar wajah asli politik uang di Indonesia, di mana rakyat susah payah membayar pajak, sementara elitnya berpesta pora. Teman-teman, bersama Kamar Film, mari kita memahami skandal Bank Senturi. Bank Senturi tidak lahir dari kebetulan atau perencanaan yang baik. Bank ini lahir dari rangkaian merger, kelalaian pengawasan, dan keputusan darurat yang kemudian memicu kontroversi politik besar. Pada tahun 2004, proses terbentuknya Senturi telah dimulai sejak 22 Oktober hingga 28 Desember. PT Bank CIC Internasional, PT Bank Piko Tbk, dan Page Tbk melebur menjadi satu perusahaan. Proses merger ini diselesaikan dan nama Bank CIC akhirnya diubah menjadi PT Bank Senturi Tbk sejak tanggal 28 Desember 2004. Setelah merger, Senturi tidak menjadi bank besar. Modal dan asetnya relatif kecil jika dibandingkan dengan bank-bank sistemik nasional. Tetapi Senturi memiliki jaringan cabang dari hasil merger atau penggabungan yang terjadi. Sejak awal, Senturi sebenarnya sudah membawa tanda-tanda rapuh. Dengan modal yang tipis, asetnya terpecah-pecah, dan praktik kredit pada beberapa laporan menunjukkan bahwa ada celah pengawasan pada bank ini. Bank ini terlihat beroperasi dengan normal, setidaknya sampai 2006 ketika sejumlah praktik penempatan dana, surat berharga bermasalah, dan kredit bermasalah mulai muncul di neraca Senturi. Catatan keuangan semenjak tahun 2006 hingga 2007 diketahui menunjukkan tanda-tanda kerentanan yang tidak ditangani tuntas. Masalah ini kemudian memuncak di awal tahun 2008. Saat itu tekanan likuiditas yang melanda banyak bank kecil pada gelombang krisis finansial global juga mulai memperlihatkan kerapuan yang sangat besar pada neraca Senturi, terutama dari segi likuiditas dan pembayaran clearing. Melihat tanda-tanda kolaps pada bank ini, Bank Indonesia dan otoritas terkait pun memantau kondisi Senturi hingga pertengahan tahun 2008. Lalu akhirnya pada tanggal 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan memutuskan menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Ini artinya Senturi menjadi bank yang gagal dan berpotensi menyebabkan dampak besar bagi seluruh sistem keuangan negara. Label itulah yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi darurat dengan menyuntikkan dana besar melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS dan fasilitas likuiditas dari BI untuk menyelamatkan bank tersebut. Namun, keputusan melakukan intervensi itu justru menimbulkan pertanyaan besar dari banyak pihak. Apakah Bank Senturi, sebuah bank kecil, benar-benar bisa meruntuhkan sistem keuangan nasional? Atau apakah label berdampak sistemik itu hanya akal-akalan sejumlah pihak untuk membenarkan pengucuran dana penyelamatan yang sangat besar yang di kemudian hari memicu skandal dan kontroversi? Keputusan yang diambil kemudian menjadi titik balik karena langkah teknis penyelamatan segera berubah menjadi skandal politik besar di negeri ini. Keputusan penyelamatan yang cepat di akhir bulan November hingga Desember 2008 telah menghasilkan suntikan dana publik yang totalnya kemudian dipatok dalam pembicaraan publik sekitar 6,7 triliun rupiah. Dana sebanyak itu segera menimbulkan perdebatan besar. Bagi orang-orang yang mendukung penyelamatan Senturi, dana tersebut dianggap sebagai tindakan darurat yang diperlukan untuk mencegah kepanikan massal di kalangan nasabah bank lain dan menghentikan penularan risiko yang bisa meruntuhkan seluruh sistem perbankan di Indonesia.
Namun, bagi pihak yang menentang keputusan ini, kemudian mengkritik jumlah uang yang terlalu besar dan prosesnya dinilai tidak jelas, mulai dari keputusan diambil dengan sangat tergesa-gesa dan dokumen pendukungnya tidak lengkap. Lalu narasi atau penjelasan yang diberikan pihak-pihak terkait, mulai dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga LPS juga terus berubah-ubah, sehingga membuat publik bingung. Makanya banyak orang yang akhirnya curiga bahwa pihak-pihak terkait tidak transparan dalam menyalurkan dana, dan dana tersebut berpotensi mengalirkan ke pihak yang tidak seharusnya alias dikorupsi. Jadilah masalah yang awalnya hanya kegagalan bank ini dengan cepat berubah menjadi isu politik panas yang memecah belah. Publik mulai tidak percaya dengan pemerintah dan lembaga keuangan negara yang tidak memberi transparansi dan menimbulkan kejanggalan. Keabsahan data dan dasar teknis yang dipakai untuk membenarkan angka dana yang dikucurkan akhirnya juga dipertanyakan oleh DPR dan BPK. Sepanjang tahun 2009 hingga 2010, DPR saat itu akhirnya membentuk panitia khusus alias Pansus dan panitia angket untuk mengusut kasus Senturi. Rapat-rapat Pansus dibuat untuk mengurai siapa yang membuat keputusan, atas dasar data apa, serta kemana dana itu sebenarnya mengalir. Proses yang panjang itu memunculkan pertanyaan keras terhadap peran Bank Indonesia, LPS kementerian terkait, dan pejabat-pejabat yang namanya terseret dalam pusaran kasus ini. Sejak tahun 2010 hingga 2011 pun, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah melakukan audit investigatif lanjutan atas dana bailot dan proses keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Hasil audit BPK tersebut menemukan ketidaklengkapan serta ketidaksesuaian data yang dipakai dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menjadi salah satu bukti yang memperkuat adanya penyalahgunaan data dan prosedur. Namun, meski ada bukti dari temuan audit ini yang memperkuat kecurigaan adanya kecurangan dan prosedur yang problematik, sayangnya tidak otomatis membuat penyelesaian hukum yang memuaskan publik. Jejak penerima manfaat terbesar dan pertanggungjawaban penuh tidak diusut lebih jauh. Sejak tahun 2009, kasus ini akhirnya tidak hanya dibahas sebagai masalah perbankan dan uang yang hilang, tetapi juga berubah menjadi medan perang politik. Lebih jauh lagi, dampaknya bahkan menembus ranah kekuasaan yang goyah karena kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan institusi pengawas keuangan melemah. Sementara di saat yang sama, klaim-klaim tentang aliran dana politik semakin menegaskan betapa rapuhnya batas antara kepentingan publik dan kepentingan elit. Skandal Bank Senturi bukan hanya catatan hitam dalam arsip transaksi perbankan, tetapi juga cermin yang memaksa publik bertanya kembali tentang siapa yang sebenarnya dilindungi saat negara berkata menyelamatkan sistem, dan berapa harga demokrasi jika penyelamatan sistem oleh pemerintah itu dilakukan tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas kepada rakyatnya. Pada awal bulan Oktober 2008, krisis finansial global yang dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers mulai merambat ke Asia, termasuk Indonesia. Bank Senturi yang sejak awal sudah membawa warisan masalah dari 3 bank yang bermasalah itu mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Menurut audit BPK yang dilakukan pada tahun 2010, sebenarnya merger Senturi dari 3 bank bermasalah itu sangat dipaksakan dan dilakukan tanpa memenuhi standar uji tuntas yang memadai, sehingga celah ini membuat Bank Senturi terus membawa beban kredit bermasalah. Bahkan BPK juga menemukan bahwa laporan keuangan Senturi penuh rekayasa, terutama pada portofolio surat berharga falas yang nilainya dibesar-besarkan. Pada minggu kedua Oktober, nasabah-nasabah besar Senturi mulai mencium adanya ketidakberesan sehingga sejumlah deposan melakukan penarikan dana dalam jumlah besar. Saya sampai mati, tau gak? Hidup gua tuh udah langsung sama Senturi. Seandainya gini, seandainya Mas yang kayak kita, saya minta partisipasi aja gimana? Nah, ini uang yang kita kumpulin tahunan loh. BI mencatat bahwa hingga akhir Oktober 2008, Bank Senturi sudah kehilangan lebih dari 1 triliun rupiah dana pihak ketiga, sehingga membuat Senturi kesulitan memenuhi kewajiban clearing harian di BI. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Bank Indonesia akhirnya mewajibkan para pemegang saham utama Bank Senturi, yakni Robert Tantular, Rafat Ali, dan Hesham Alwarak yang menguasai 70% saham untuk menandatangani Letter of Commitment atau LOC yang berisi kewajiban untuk menjaga kesinambungan operasional bank dan menyediakan modal jika diperlukan. Di akhir Oktober, dengan laporan yang muncul pada 31 Oktober hingga 3 November 2008, diketahui kalau manajemen Bank Senturi mengajukan permohonan pinjaman jangka pendek kepada Bank Indonesia karena masalah likuiditas yang dialami bank sudah sangat serius. Permohonan ini disikapi oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 5 November 2008 dengan menempatkan Bank Senturi di bawah pengawasan khusus sebagai respon atas tekanan likuiditas dan kegagalan pemenuhan kewajiban keuangan tertentu. Baru di tanggal 6 November 2008, BI mulai menempatkan supervisornya di dalam operasional Bank Senturi.
dan juga mengeluarkan surat yang membatasi atau melarang penarikan dana dari rekening dan deposito tertentu yang terkait dengan pemegang saham atau pihak terkait sebagai bagian dari langkah pengamanan likuiditas Bank Senturi. Pada tanggal 12 November 2008, Bank Senturi diketahui gagal menjalankan payment clearing atau proses pertukaran dan pencocokan data keuangan antar bank sebelum dana benar-benar dipindahkan yang bertujuan untuk menghitung jumlah bersih dari kewajiban dan piutang setiap bank. Proses ini diatur oleh Bank Indonesia melalui sistem clearing nasional Bank Indonesia. Makanya, di tanggal 13 November, Bank Indonesia segera menyaspend partisipasi Senturi dalam clearing pada hari itu dan mulai mempertimbangkan untuk memberi akses kepada Senturi ke fasilitas Short Term Funding Facility atau SFF. Fasilitas ini merupakan pinjaman darurat jangka pendek yang memang disediakan BI kepada bank atau lembaga keuangan di tengah krisis dan kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank lain. Sehari setelahnya, pada tanggal 14 November 2008, BI secara resmi menyetujui akses Senturi ke SFF. Semenjak hari itu, hingga tanggal 18 November 2008, BI mencairkan dana melalui fasilitas SFF yang totalnya mencapai sekitar 689,4 miliar rupiah. Namun tertanggal 16 November 2008, karena pemegang saham utama belum sepenuhnya memenuhi komitmen dari LOC yang mereka tanda tangani di tanggal 15 Oktober, akhirnya BI dan pihak terkait mengikat kembali mereka dalam LOC kedua. Tertanggal 20 November 2008, BI pun mengirim surat kepada Menteri Keuangan saat itu, yakni Sri Mulyani, yang isinya menyampaikan bahwa Senturi telah berada dalam situasi sangat buruk karena rasio kecukupan modalnya negatif dan operasional yang mendekati ambang kegagalan. Dalam surat itu dibahas perlunya keputusan untuk menetapkan Senturi sebagai bank gagal dan opsi pemindahan pengelolaan ke lembaga penjamin simpanan. Di tanggal 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dengan anggota termasuk Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Senturi adalah bank yang gagal dengan dampak sistemik. Pernyataan ini dimuat dalam keputusan KSSK nomor 04 KSSK 03 2008 yang sekaligus menetapkan bahwa LPS akan mengambil alih penanganan Bank Senturi. Sejak saat itu Bank Senturi sudah dikategorikan sebagai bank gagal tetapi tidak dilikuidasi, melainkan direkapitalisasi dengan uang negara. LPS segera menggelontorkan dana talangan tahap pertama yang nilainya sebesar 2.776 triliun rupiah untuk menutup defisit likuiditas. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ, karena hanya dalam hitungan minggu, LPS kembali harus mengucurkan dana tambahan dalam beberapa tahap. Yakni pertama pada tanggal 5 Desember 2008 yang mencapai 2.201 triliun rupiah. Lalu pada tanggal 3 Februari di tahun 2009 sebanyak 1.155 triliun rupiah. Terakhir pada tanggal 24 Juli 2009 sebanyak 630 miliar. Total bailout ini akhirnya mencapai 6,76 triliun rupiah. Angka yang jauh melampaui estimasi awal BI yang hanya sekitar 632 miliar rupiah. Audit yang dilakukan BPK pada tahun 2010 menemukan perbedaan mencolok antara proyeksi kebutuhan dana dan realisasi, serta adanya indikasi manipulasi data keuangan Bank Senturi untuk memperbesar nilai talangan. Kecurangan ini sebenarnya sudah diduga sejak awal pengalihan Senturi ke tangan LPS. Makanya di tanggal 25 November 2008, pihak kepolisian mulai menyelidiki pemilik utama Bank Senturi atas dugaan pelanggaran karena adanya laporan atau indikasi tindak pidana perbankan. Selain itu ada juga laporan yang menyebut bahwa Robert Tantular dan pihak lain dipanggil atau dikaitkan dalam penyelidikan ini. Seiring berjalannya waktu, terungkap kalau dana talangan Bank Senturi ternyata tidak seluruhnya dipakai untuk menyelamatkan bank, tetapi diduga dialirkan ke berbagai pihak. Pansus angket DPR yang dibentuk mulai dari tahun 2009 menemukan indikasi aliran dana ke partai politik dan jaringan kekuasaan menjelang pemilu 2009. Beberapa laporan investigasi seperti ICW atau Indonesia Corruption Watch juga menyebut adanya transfer dana mencurigakan ke rekening tertentu yang terkait dengan elit. Pada Desember 2009, ketika DPR akhirnya membentuk Pansus Hak Angket Bank Senturi, sidang-sidang panas pun berjalan sambil menyeret nama-nama besar seperti Wapres Budiono yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pansus DPR tertanggal 3 Maret 2010 akhirnya menyimpulkan bahwa bailout Senturi memang banyak mengalami penyimpangan, tetapi proses hukum berjalan lambat. KPK saat itu sempat menjerat beberapa pejabat Bank Senturi, antara lain Robert Tantular yang divonis 9 tahun penjara karena tindak pidana perbankan, serta sejumlah pejabat Bank Indonesia. Namun hingga kini, aktor-aktor politik yang diduga menikmati aliran dana bailout belum pernah tersentuh hukum.
Skandal Bank Senturi tidak lantas berhenti di meja akuntan dan auditor keuangan. Skandal ini justru berkembang dari isu finansial menjadi drama politik babak paling panas. Dari skandal ini justru terjadi di ranah politik. Drama politik terkait skandal Bank Senturi memuncak setelah publik mulai menyadari besarnya uang yang digelontorkan negara dan indikasi penyimpangan yang muncul. Dari tahun 2009 hingga 2010, isu ini memang telah menjadi bahan bakar politik oposisi terhadap pemerintah, sekaligus membuka borok relasi mesra antara uang dan kekuasaan di era reformasi. Menyikapi situasi ini, pada tanggal 1 September 2009, DPR mengajukan surat permintaan audit investigatif terhadap Bank Senturi. Kemudian pada tanggal 28 September 2009, BPK menyerahkan laporan sementara kepada DPR mengenai pemeriksaan investigasi Bank Senturi. Laporan ini sifatnya interim alias belum final, tetapi sudah menunjukkan adanya berbagai aspek yang perlu dikaji mengenai Senturi, mulai dari merger, izin operasi devisa, perolehan fasilitas pendanaan, penggunaan dana talangan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2009, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif tahap 1 kepada DPR. Laporan ini memuat 9 temuan utama terkait indikasi penyimpangan sebelum dan sesudah Senturi diambil alih. Temuan ini yang dipublikasikan di media membuat publik akhirnya mengetahui bahwa dana talangan yang awalnya diperkirakan hanya senilai 632 miliar rupiah ternyata membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah. Dengan dasar laporan BPK dan desakan dari publik yang marah, DPR akhirnya memutuskan untuk membentuk Pansus Angket Bank Senturi mulai tanggal 1 Desember 2009. Pansus ini dibentuk setelah sidang paripurna DPR yang mengesahkan hak angket sebagai hak anggota DPR. Ketua DPR saat itu yang dijabat Marzuki Ali menyatakan bahwa pembentukan Pansus akan dilakukan menjelang reses yang dimulai pada tanggal 5 Desember, sehingga meskipun dibentuk di akhir masa sidang, Pansus tetap akan bekerja mengikuti agenda penyelidikan meski masa reses telah tiba. Akhirnya Pansus tersebut resmi bekerja sejak 18 Desember 2009. Selama bulan Desember 2009 hingga awal tahun 2010, Pansus yang beranggotakan 30 orang dari berbagai fraksi dan dipimpin oleh Idrus Marham dari Golkar menggelar sidang maraton yang disiarkan langsung di televisi untuk memanggil berbagai pejabat yang dianggap punya peran kunci dalam keputusan boykot dan penetapan Senturi sebagai bank yang gagal dan berdampak sistemik. Dalam waktu singkat, Pansus menjadi arena adu gengsi politik di mana partai oposisi menggunakan Senturi untuk menyerang pemerintahan Presiden SBY, sementara partai koalisi mati-matian membela. Sepanjang bulan Januari hingga Februari 2010, Pansus DPR menggelar sidang maraton dengan memanggil tokoh-tokoh penting seperti Budiono yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden dan mantan gubernur BI yang bertanggung jawab atas boykot Senturi, di mana dia dituduh ikut merekayasa analisis dampak sistemik. Selain Budiono, ada pula Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang saat sidang membela diri dengan menyebut bahwa keputusan boykot adalah demi menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional. Berikutnya ada Darmin Nasution, Deputi Gubernur BI, serta pejabat-pejabat LPS lainnya yang ikut diperiksa. Di balik layar, nama besar seperti Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lalu Muhammad Nazarudin dan jaringan politik Partai Demokrat yang dalam masa-masa ini diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana Senturi ke pembiayaan pemilu 2009. Dari laporan media saat itu juga, Robert Tantular sebagai pemegang saham utama Senturi dan pemilik pengendalian perusahaan sering disebut dalam sidang Pansus terkait Letter of Commitment atau LOC dan pertanggungjawaban modal oleh pemegang saham. Sidang kian memanas karena pemerintah lewat Sri Mulyani dan pejabat BI selalu membela diri bahwa keputusan boykot adalah demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah kepanikan berantai, bukan semata urusan politik. Namun, Pansus telah menilai bahwa beberapa prosedur penting telah diabaikan atau dilakukan secara terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Tertanggal 2 Maret 2010, DPR melalui sidang paripurna mengesahkan hasil Pansus Angket Bank Senturi dengan 325 suara setuju dan 212 menolak. DPR menyatakan bahwa penyelamatan Bank Senturi adalah kebijakan yang penuh penyimpangan prosedur dan mengandung potensi tindak pidana sehingga ada kebutuhan untuk memberi tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Rekomendasi Pansus termasuk agar aparat penegak hukum seperti KPK mengusut pihak yang disebut-sebut menikmati keuntungan, terutama dalam aliran dana talangan, dan agar pengawasan perbankan diperkuat lagi supaya kejadian serupa tidak terulang. Bola panas pun bergulir ke KPK. Pada 2010 ini, KPK mulai mendalami dugaan korupsi dalam kasus Senturi. Namun investigasi berjalan lambat. Kritik publik pun akhirnya semakin keras ketika KPK hanya menetapkan beberapa pihak teknis sebagai tersangka. Di tanggal 23 Desember 2011, BPK menyerahkan laporan pemeriksaan investigasi lanjutan atas kasus Bank Senturi kepada DPR. Audit itu dilakukan atas permintaan DPR lewat surat nomor ini.
tertanggal 6 April 2011. Tujuan audit forensik yang dilakukan BPK adalah untuk mengecek transaksi-transaksi yang mencurigakan sebelum dan sesudah pengambil alihan oleh LPS. Pemeriksaan lanjutan ini melibatkan analisis atas surat-surat berharga, pemberian kredit, letter of credit, transaksi kas falas, dana pihak ketiga terafiliasi dan tidak terafiliasi, dan transaksi operasional, termasuk juga keterlibatan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dalam beberapa transaksi. BPK menyebut bahwa laporan investigasi tahap pertama yang dilakukan pada tahun 2009 mempunyai 9 temuan utama. Sementara saat penelitian lanjutan dilakukan pada tahun 2011 ditemukan 13 temuan yang memperkuat temuan-temuan awal. Audit BPK juga menemukan bahwa jumlah penyertaan modal sementara atau PMS yang diterima oleh Bank Senturi dan dicatat sampai sekitar tanggal 10 Agustus 2009 adalah senilai 6,7 triliun rupiah. Penggunaan dana ini diperiksa secara rinci termasuk apakah sesuai prosedur dan regulasi. BPK sendiri melaporkan bahwa mereka menghadapi hambatan dalam pemeriksaan, seperti kesulitan mendapatkan dokumen dari personel kunci, dokumen transaksi luar negeri, data nasabah atau transaksi tertentu yang dianggap sensitif atau terkait proses hukum yang sedang berlangsung. Meski begitu, mereka sudah sejak awal menegaskan temuan utama yang diantaranya adalah proses penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik sebenarnya penuh kelemahan analisis. Lalu estimasi kebutuhan boilot yang disampaikan BI tidak akurat dan ada rekayasa laporan keuangan Bank Senturi yang sepertinya sengaja digunakan untuk memperbesar beban talangan. BPK sejak awal sudah merekomendasikan agar temuan ini ditindaklanjuti KPK dan penegak hukum lain. DPR pun atas temuan BPK ini, mayoritas fraksinya telah setuju untuk menyatakan bahwa keputusan boilot Senturi penuh penyimpangan dan harus diusut tuntas, terutama oleh KPK. Sayangnya rekomendasi itu berakhir sebagai dokumen politik tanpa daya paksa. KPK memang mengambil alih kasus Bank Senturi ini sejak tahun 2010, tetapi jalannya sangat berliku. Hanya aktor-aktor level bankir dan pengusaha yang akhirnya dipenjara, sementara sebagian besar aktor politik yang disebut-sebut dalam sidang tidak pernah tersentuh hukum. Aktor-aktor yang dipenjarakan salah satunya adalah Robert Tantular selaku pemegang saham utama Senturi yang akhirnya diproses pidana. Kasusnya dibagi ke beberapa perkara, mulai dari manipulasi bank, penggelapan, pencucian uang, penipuan terhadap investor Antaboga, dan beberapa perkara lainnya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Robert dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Kemudian di Pengadilan Tinggi banding menjadi 5 tahun penjara. Dengan denda dan putusan tersebut sudah termasuk tambahan faktor kesalahan dalam operasional, pengendalian internal, dan pelanggaran UU Perbankan. Tidak berhenti di situ, Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut menjadi 9 tahun penjara lewat kasasi. Selain hukuman penjara ini, terdapat pernyataan terhadap aset-aset Robert. Pada tanggal 26 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permintaan keberatan Robert Tantular agar hartanya yang disita tidak melalui putusan pengadilan itu dikembalikan. Karena sebenarnya yang diputus penyitaan di pengadilan adalah harta milik Hashim Al-Warak dan Rafat Ali Rizvi, dua mantan pemegang saham mayoritas Bank Senturi. Setelah kalah banding dan ditolak permintaannya, Robert mendapat vonis tambahan terkait penipuan terhadap investor Antaboga yang membuatnya dijatuhi vonis 1 tahun penjara, denda 2,5 miliar rupiah, dan subsidiar 3 bulan atas kasus penipuan dan pencucian uang. Selain Robert Tantular, sejumlah pejabat Bank Indonesia dan direksi Senturi juga dijerat pasal tindak pidana perbankan. Contohnya Budi Mulya yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI yang kemudian divonis bersalah. Dalam putusan Mahkamah Agung 2014, Budi Mulya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Meski banyak yang akhirnya dipenjarakan atas kasus Senturi, tetapi banyak kalangan yang menilai bahwa investigasi KPK tidak menyentuh aktor intelektual di balik boilot. Nama-nama besar seperti Sri Mulyani dan Budiono memang berkali-kali diperiksa, tetapi tidak pernah dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan dugaan adanya tameng politik untuk melindungi elit. Kontroversi juga semakin sengit ketika muncul temuan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang aliran dana mencurigakan yang terkait dengan boilot Senturi. Beberapa laporan menyebut dana mengalir ke rekening politisi dan digunakan dalam ajang pemilu 2009. Namun laporan ini tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Hingga kini, sebagian besar publik masih menganggap kasus ini sebagai skandal yang tidak pernah tuntas, menjadi sebuah borok yang tetap membekas di tubuh demokrasi Indonesia. Mampuslah, menang, tewaslah, kalah, rampas, lawan, benteng kokoh dari luar ini. Saya maju, 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 maju. Skandal Bank Senturi menorehkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar hilangnya 6,7 triliun rupiah uang negara.
Skandal ini menjadi bukti telanjang bahwa demokrasi Indonesia dapat digerogoti oleh oligarki dan permainan uang. Pertama, kasus ini memperlihatkan kegagalan mekanisme akuntabilitas politik. Pansus Hak Angket Senturi DPR RI pada tanggal 2 Maret di tahun 2010 sudah menyimpulkan bahwa Belot penuh penyimpangan dan berpotensi tindak pidana. Namun, rekomendasi itu berhenti di atas kertas. Tidak ada proses hukum serius untuk pejabat tertinggi negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk Presiden SBY, Wakil Presiden Budiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi, yang dihukum hanya pejabat teknis seperti Robert Tantular dan Budi Mulya. Kedua skandal ini memperkuat bukti bahwa uang kerap dipakai sebagai bensin demokrasi elektoral. Laporan PPATK menyebut adanya aliran dana mencurigakan terkait Belot Senturi yang mengalir ke rekening politisi, bahkan rekening fiktif yang diduga digunakan untuk pembiayaan kampanye pemilu 2009. Meski tidak pernah diproses dan diusut tuntas, tetapi temuan ini cukup menegaskan bagaimana kebijakan publik bisa dipelintir menjadi mesin pendanaan politik. Ketiga skandal ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada bulan Januari 2010 menunjukkan bahwa hanya 26% publik puas terhadap kinerja pemerintahan SBY Budiono setelah 100 hari. Salah satunya dipengaruhi oleh kegaduhan kasus Senturi. Kepercayaan pada DPR bahkan KPK juga ikut semakin menurun karena dianggap gagal menuntaskan kasus besar yang menggunakan uang negara ini. Dampak keempat yang juga menjadi dampak paling berbahaya adalah normalisasi impunitas dalam demokrasi Indonesia. Bank Senturi telah menciptakan anggapan bahwa ketika sebuah skandal melibatkan elit politik, maka hukum akan berhenti di pintu kekuasaan. Demokrasi akhirnya hanya menjadi prosedur elektoral tanpa adanya substansi keadilan, sementara rakyat dibiarkan apatis dan merasa tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Dengan demikian, jika melihat kondisi hari ini, skandal Bank Senturi bukan hanya sekadar skandal finansial, melainkan batu uji kegagalan demokrasi. Skandal ini memperlihatkan bagaimana uang negara bisa dikorbankan untuk melanggengkan kekuasaan, sementara kepercayaan publik terkikis habis. Rakyat yang mestinya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi justru diposisikan sebagai korban permanen dari permainan politik uang. Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan berulang kali menegaskan bahwa Belot Bank Senturi adalah langkah darurat untuk mencegah krisis finansial global supaya tidak merembet ke Indonesia. Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu menyatakan bahwa bila Senturi dibiarkan kolaps, maka sistem perbankan Indonesia akan terguncang karena bank tersebut dianggap gagal berdampak sistemik. Namun sejumlah ekonom independen membantah klaim tersebut. Bahkan para ekonom ahli yang dihadirkan di persidangan seperti Kwi Kian Gi, Henry Saparini, dan Ihsanuddin Nursi berpendapat bahwa pada November 2008 tidak terjadi krisis karena buktinya kondisi ekonomi dan perbankan tahun 2008 tetap bagus jika dibandingkan krisis di tahun 97 hingga 98. Mereka berpendapat bahwa Bank Senturi tidak memerlukan Belot dan lebih baik ditutup, alih-alih diselamatkan. Lagi pula, Senturi sebenarnya hanyalah bank kecil dengan aset sekitar 1% dari total perbankan nasional, sehingga keruntuhannya tidak akan menimbulkan krisis sistemik. Argumen ini diperkuat dengan fakta bahwa banyak bank lain yang juga pernah runtuh tanpa menimbulkan efek domino sebesar yang digembar-gemborkan pemerintah. Melihat fakta ini, Belot Senturi bisa saja disebut sebagai kebijakan yang dibuat penuh ketakutan atau mungkin penuh kepentingan daripada solusi rasional yang benar-benar berbasis data risiko. Sekarang pertanyaan paling mendasar yang tidak pernah terjawab hingga saat ini adalah siapa sebenarnya penerima manfaat terbesar dari Belot Bank Senturi. KPK memang berhasil menjerat Robert Tantular, pemilik Senturi, serta pejabat-pejabat BI seperti Budi Mulya. Namun tetap saja, kita tidak bisa menutup fakta bahwa investigasi terhadap aliran dana mencurigakan ke sejumlah politisi itu mandek, padahal sudah ada bukti-bukti, seperti laporan PPATK yang menunjukkan adanya transfer ke rekening pribadi dan ke partai politik menjelang pemilu 2009. Tetapi bukti-bukti itu tidak pernah dibuka secara transparan ke publik. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa penegakan hukum berhenti di level teknis, sementara aktor intelektual di level elit terlindungi oleh tameng politik. Skandal Senturi telah menjadi salah satu bukti nyata politik impunitas di negara ini, bahwa hukum hanya tajam untuk yang lemah, tetapi tumpul terhadap penguasa. Jika dibandingkan dengan kasus-kasus skandal keuangan seperti Senturi di negara lain, hasilnya sangat kontras. Contohnya saja di Amerika Serikat pasca krisis 2008, Belot melalui Troubled Asset Relief Program atau TARP juga sempat menuai kontroversi. Namun Kongres AS segera melakukan audit menyeluruh, laporan publik dibuka dengan transparan, dan sejumlah bank dipaksa mengembalikan dana Belot begitu mencapai stabilitas. Di Selandia, runtuhnya bank-bank besar pada tahun 2008 juga justru berujung pada tuntutan pidana terhadap eksekutif perbankan, di mana beberapa bankir dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan penipuan keuangan. Perbandingan ini menunjukkan jurang yang lebar. Jika di negara lain skandal keuangan ditangani dengan transparansi dan tanggung jawab hukum, di Indonesia justru ditutup dengan kompromi politik. Terakhir,
Jadi, apakah kasus Senturi itu menjadi titik balik reformasi keuangan dan demokrasi? Atau justru menjadi awal dari normalisasi korupsi-korupsi besar? Melihat fakta di lapangan, kenyataannya justru negara ini lebih mendekati opsi kedua. Alih-alih skandal itu menjadi momentum untuk memperkuat dan memperbaiki tata kelola, skandal Senturi justru mengajarkan elit politik bahwa skandal besar bisa diselesaikan dengan time management alias mengulur waktu, melindungi elit dan mengorbankan pejabat teknis. Demokrasi Indonesia dalam konteks ini tampak seperti prosedur belaka yang bisa dibeli dengan uang dan negosiasi kekuasaan. Senturi dengan demikian bukan titik balik perbaikan, melainkan penguatan impunitas. Kasus ini mengajarkan bahwa di Indonesia, skandal keuangan yang melibatkan pemerintah bukanlah jalan menuju reformasi, tetapi justru pintu masuk untuk mengokohkan oligarki. Skandal Bank Senturi menjadi sejarah hitam yang menandai rapuhnya demokrasi Indonesia di era reformasi. Dengan dalih menjaga stabilitas keuangan, negara menggelontorkan 6,7 triliun uang rakyat untuk menyelamatkan sebuah bank kecil yang sebenarnya tidak akan berdampak apa-apa jika dibiarkan bangkrut. Namun di balik rumitnya proses peradilan, rakyat yang harus menanggung fakta pahit bahwa uang yang hilang itu tidak pernah benar-benar kembali dan penerima manfaat terbesarnya tidak pernah terungkap. DPR lewat Pensus memang berani menyatakan adanya penyimpangan. KPK sempat menyeret beberapa nama ke meja hijau, tetapi semua itu hanya menghasilkan ilusi keadilan. Elit tetap aman, pejabat teknis jadi tumbal, dan rakyat sekali lagi dipaksa membayar harga dari permainan politik uang. Dampak jangka panjangnya jauh melampaui sektor finansial. Senturi memperlihatkan bagaimana demokrasi bisa dibajak oleh kepentingan oligarki. Ia melahirkan apatisme rakyat, menurunkan kepercayaan terhadap institusi hukum, sekaligus membuka jalan bagi normalisasi impunitas. Ketika uang bisa membeli kebijakan, membeli kampanye, bahkan membeli waktu, maka demokrasi kehilangan rohnya sebab betapa murahnya ia bisa dibeli dan betapa mudahnya demokrasi itu ditundukkan oleh kekuasaan.